Saya Rahayuni Intiasari dengan NIM 401180280286 akan menjelaskan tentang subbab pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Nah, di subbab ini nanti akan dijelaskan tentang contoh angka dalam biaya produksi, hasil penjualan, serta penentu keuntungan, dan bagaimana cara menghitung biaya total, biaya rata-rata, serta biaya marginal, dan juga bagaimana cara menghitung hasil penjualan total, hasil penjualan rata-rata, serta hasil penjualan marginal, dan bagaimana suatu perusahaan itu menentukan tingkat produksinya demi memaksimumkan keuntungan. Syarat pemaksimuman keuntungan itu ada dua, yakni membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total, dan yang kedua yakni menunjukkan hasil penjualan marginal dengan biaya marginal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jumlah produksi dan biaya produksi. Di tabel 11.1 ini sebenarnya sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, yaitu teori tentang biaya produksi. Maka saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang bagaimana cara menghitung biaya-biaya dalam perusahaan atau biaya produksi. Nah, di kolom ke-1 ini ditunjukkan jumlah produksi yang diproduksi perusahaan, biaya tetap yang dikeluarkan input tetap perusahaan, biaya berubah yang dikeluarkan input berubah perusahaan, serta biaya total. Dan biaya total ini diperoleh dari hasil penjumlahan antara di kolom ketiga biaya berubah dengan biaya tetap. Nah, di kolom kelima ini merupakan biaya marginal, yaitu biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah satu unit produknya. Sedangkan di kolom ke-6 ini merupakan biaya tetap rata-rata yang diperoleh dari hasil pembagian di kolom kedua biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Sedangkan di kolom ke-7 merupakan biaya berubah rata-rata yang diperoleh dari hasil pembagian antara biaya berubah di kolom ketiga dengan jumlah produksi. Berikut merupakan tabel 11.2 yang menyatakan jumlah produksi dan hasil penjualan. Hubungan di antara jumlah produksi dengan hasil penjualan total, hasil penjualan rata-rata, dan hasil penjualan marginal ditunjukkan dalam tabel berikut. Data di kolom pertama yakni jumlah produksi yang dapat dicapai perusahaan. Nah, di kolom kedua merupakan harga, menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Harga seunit tetap 150.000 oleh karena produsen tersebut berada di pasar persaingan sempurna. Nah, sedangkan di kolom ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Nah, data hasil penjualan total dalam kolom ketiga tersebut dihitung menggunakan rumus harga dikali jumlah produksi sama dengan hasil penjualan total. Sedangkan di kolom keempat menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Nah, di sebelumnya sudah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna, harga adalah tetap, walaupun berapapun jumlah produksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, penjualan rata-rata sama dengan tingkat harga. Penjualan rata-rata sama dengan tingkat harga. Selanjutnya di kolom kelima, hasil penjualan marginal, yakni penjualan yang disebabkan oleh pertambahan seunit barang yang dijual. Karena harga adalah tetap, harganya kan 150 tetap dari awal, maka hasil penjualan marginal sama dengan tingkat harga. Seperti itu, terima kasih. Saya Rima Yunita dengan NIM 4011802996. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya yaitu mengenai menentukan keuntungan maksimum. Di sini dalam menentukan keuntungan maksimum dimulai dari dua cara, yaitu dengan menggunakan pendekatan biaya total dan hasil total, serta yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan hasil marginal dan biaya marginal. Yang pertama yaitu hasil penjualan total, biaya total dan keuntungan. Di sini membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Di sini ditunjukkan dengan kolom yang pertama yaitu jumlah produksi. Dan kolom yang kedua yaitu merupakan hasil penjualan, kolom ketiga merupakan keuntungan. Dan keuntungan di sini dapat diperoleh dari hasil penjualan total dikurangi dengan biaya produksi total. Di sini hasil perhitungan tersebut menunjukkan keuntungan maksimum suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasil penjualan marginal, biaya marginal, dan keuntungan.
Di sini ada satu tabel lagi, tabel 1.4, bisa dilihat nanti di makalah kalau di sini kurang jelas. Di sini tabel 1.4 ini diambil dari tabel 1.1. Yang kolom pertama merupakan jumlah produksi, kolom kedua merupakan tambahan hasil dari penjualan, kolom ketiga yaitu tambahan biaya, kolom keempat merupakan tambahan untung apabila produksi ditambah dengan 1 unit. Dan itu dapat diperoleh dari rumus yaitu tambahan penjualan total dikurangi dengan tambahan biaya. Jadi akan menghasilkan tambahan untung tersebut. Dan di sini kolom kelima yaitu jumlah untung yang diperoleh pada berbagai tingkat produksi. Di sini jumlah untung pada kolom kelima tersebut merupakan keuntungan atau bruto sebelum dikurangi dengan biaya tetap. Berikut yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 401180276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Jadi perusahaan dan industri dalam jangka panjang itu dapat memberikan beberapa perubahan yang dimana sebelumnya perubahan itu tidak terdapat dalam jangka pendek. Selanjutnya, perusahaan juga dapat menambah beberapa faktor produksi yang dimana dalam jangka pendek itu disebut dengan jumlahnya biaya tetap, yang akan memungkinkan perusahaan di sini tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semuanya itu di sini dalam perusahaan ini dalam jangka panjang itu disebut dengan biaya yang berubah ataupun biaya akhir. Dan seterusnya, keadaan dalam industri juga akan mengalami perubahan, yaitu dalam di mana perusahaan-perusahaan baru akan memasuki produksi atau akan memasuki industri, sedangkan perusahaan lama akan mengalami kemunduran atau mungkin akan meninggalkan industri tersebut. Apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi biaya yang berubah itu, maka yaitu tidak akan membubarkan perusahaannya ataupun usahanya, akan tetapi kegiatan produksinya itu akan dihentikan. Di mana perubahan lain yang disebabkan oleh jangka panjang ini yaitu kenaikan harga, yang kedua kenaikan upah kerja, dan yang terakhir itu kemajuan teknologi. Dari hal ini maka akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan karena perubahan-perubahan yang telah dibuat tadinya. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan-perubahan itu akan memungkinkan penyesuaian tersebut, keadaan dalam perusahaan ini akan terus mengalami perubahan, di mana industri dan perusahaan itu akan sering mengalami perubahan dalam bentuk biayanya. Di sini selanjutnya yaitu perubahan akibat kenaikan permintaan. Perubahan akibat kenaikan permintaan ini di makalah sudah ada kurvanya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit, yaitu dijelaskan dalam kurva itu bahwa perusahaan ini menunjukkan bahwa harga awal perusahaan itu mendapatkan harga normal. Sedangkan dapat dilihat lagi di mana pada kurva di makalah itu bahwa kenaikan harga awal dalam sebuah perusahaan akan berubah menjadi harga akhir atau harga yang berubah. Maka hal ini akan menyebabkan setiap perusahaan itu akan mendapatkan untung normal ataupun untung yang melebihi dari sebelumnya. Hal ini merupakan daya penarikan kepada sebuah perusahaan ataupun perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dari kemasukan perusahaan itu nantinya akan terus berlangsung sehingga keuntungan akan melebihi normalnya, tidak akan terwujud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indah Fajarwati dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan permintaan. Di sini terdapat kurva dari kemerosotan tersebut.
Di sini D itu merupakan permintaan, S itu penawaran, dan P itu harga. Sedangkan Q itu adalah jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini misal ada penurunan dari permintaan, yaitu dari D0 menjadi D1, itu mengakibatkan turunnya harga dari P0 menjadi P1. Nah, dari situ akan menyebabkan turunnya produksi yang barang yang diproduksi dari sebuah industri. Nah, di sini dari 40.000 unit itu menjadi 34.000 unit. Nah, dari situ maka akan menyebabkan sebuah industri itu mengalami kerugian. Nah, di situ maka sebagian perusahaan akan mengurangi atau menghentikan kegiatannya. Nah, di sini dari penghentian tersebut maka akan menurunkan sejumlah penawaran sehingga akan menimbulkan naiknya harga. Nah, di sini dapat dijelaskan dari S1 ini terjadi kenaikan harga. Nah, jadi P1 ini, jadi P0 ini. S1 menjadi P0. Nah, jadi harganya itu naik. Nah, seperti itu. Jadi di sini harga itu atau sebuah keuntungan dari sebuah industri itu dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu keuntungan jangka pendek sama dengan keuntungan jangka normal. Nah, perusahaan atau sebuah perusahaan itu tidak mungkin memperoleh keuntungan itu di luar batas normal atau yang melebihi batas dari keuntungan normal. Nah, jika keuntungan luar biasa itu diperoleh, maka akan menarik perusahaan-perusahaan yang baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, sehingga penawaran di sini akan bertambah dan harga akan turun. Jadi seperti itu. Nah, jika terjadi kerugian, itu juga keadaan yang sementara bagi sebuah perusahaan. Nah, di situ kerugian itu akan mendorong beberapa perusahaan untuk mengundurkan diri dari industri tersebut. Nah, jadi dengan adanya penurunan jadi hal itu akan mengakibatkan penawaran dari barang yang ditawarkan itu berkurang dan menyebabkan harga itu naik. Nah, dari keduanya itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jangka panjang sebuah perusahaan itu dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan yang normal-normal saja, jadi tidak melebihi dari batas normal. Jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna. Kebaikan dan keburukan persaingan sempurna itu ada dua. Yang pertama adalah persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi. Arti efisiensi dalam analisis ekonomi adalah sumber-sumber daya yang tersedia dan sepenuhnya itu dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, penggunaan yang digunakan oleh masyarakat ini akan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat apakah sumber daya digunakan secara efisiensi atau tidak, maka kita dapat meneliti dari dua pengertian efisiensi. Efisiensi yang pertama adalah efisiensi produktif dan yang kedua adalah efisiensi alokatif. Apa itu efisiensi produktif? Efisiensi produktif itu dapat dicapai dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah setiap tingkat produksi itu biaya yang dikeluarkan itu harus paling minimum. Sedangkan syarat yang kedua adalah secara keseluruhan industri itu harus memproduksikan barang pada biaya rata-rata yang paling rendah. Terus yang kedua adalah efisiensi alokatif.
Untuk melihat apakah efisiensi alokatif itu dicapai atau tidak, perlu dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi itu telah mencapai tingkat yang maksimum atau belum. Untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisiensi yang maksimum, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, di mana harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksikan barang tersebut. Selanjutnya adalah efisiensi dalam persaingan sempurna. Di dalam persaingan sempurna, kedua jenis efisiensi yang telah dijelaskan di atas tadi itu merupakan selalu berwujud. Telah dijelaskan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan dalam persaingan sempurna akan mendapatkan untung yang normal. Dan untung normal ini dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, sesuai dengan arti efisiensi produktif yang telah dijelaskan dalam jangka panjang, efisiensi produktif itu selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Arti efisiensi produktif ini sangat dipentingkan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Lalu kebaikan dari persaingan sempurna yang kedua adalah kebebasan untuk memilih. Persaingan sempurna menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Pada umumnya, orang berkeyakinan bahwa konsentrasi yang semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan dan melakukan pekerjaan yang disukainya. Juga kebebasan untuk memilih barang yang dikonsumsinya menjadi terbatas. Karena pada persaingan sempurna ini kebebasan dan bertindak untuk memilih itu sangat dibatasi, sehingga masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Tadi sudah saya jelaskan kebaikan persaingan sempurna, dan selanjutnya saya akan menjelaskan keburukan atau kelemahan dari persaingan sempurna. Keburukan atau kelemahan persaingan sempurna itu ada 4. Yang pertama adalah persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan sempurna, teknologi dapat dicontohkan dengan mudah oleh perusahaan lain, sehingga akibatnya suatu perusahaan itu tidak dapat memperoleh keuntungan dari pengembangan teknologi dan teknik produksi yang baru tersebut, karena banyak perusahaan yang lain itu yang mencontoh dari perkembangan teknologi dari persaingan sempurna ini. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal. Jadi keuntungan yang diperoleh itu tidak setinggi mungkin. Di samping oleh alasan yang disebutkan di atas, itu segolongan ahli ekonomi juga berpendapat kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna, karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak akan mampu untuk membuat penyelidikan untuk mengembangkan teknologi yang baik. Terus kelemahan dari persaingan sempurna yang kedua adalah persaingan sempurna adanya kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Sebagai contoh, kegiatan yang efisien tersebut mungkin menimbulkan pengotoran lingkungan yang serius, sehingga biaya sosial dari kegiatan tersebut itu sangat tinggi. Karena dengan adanya kotoran lingkungan sehingga mengganggu lingkungan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat, dan masyarakat akan menderita dengan adanya pengotoran lingkungan tersebut, sehingga biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan itu juga sangat tinggi. Terus kelemahan yang ketiga adalah membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah 100% sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Dalam persaingan monopolistis dan oligopolis, suatu jenis barang tertentu diproduksikan secara berbeda-beda coraknya oleh berbagai perusahaan. Terus yang keempat adalah distribusi pendapatan yang tidak selalu merata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu di dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya, yaitu seperti perekonomian pasar. Permintaan menentukan corak penggunaan sumber-sumber daya.
Berarti distribusi pendapatan itu menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang lebih efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan oleh kepentingan golongan kaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat diperlukan banyak rumah murah, tetapi kalau mekanisme pasar itu menunjukkan bahwa rumah mewah mudah dijual, maka pengusaha akan menghasilkan rumah mewah. Dengan memperhatikan keadaan permintaan dalam pasar, maka efisiensi dalam penggunaan sumber daya itu mencapai maksimum, tetapi tidak memaksimumkan kepentingan seluruh masyarakat.